어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Winanti dengan NIM 2311211008 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas resensi dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membacakan resensi yang berjudul Ragam Kesalahan dalam Pola Makan. Adapun judul dari buku yang saya resensi yaitu Kesalahan-kesalahan Pola Makan Pemicu Seabrak Penyakit Mematikan. Buku ini ditulis oleh Ainun Hidayah dengan penerbit yaitu Buku Biru. Buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbit pada Desember 2011. Buku ini diterbitkan di Yogyakarta. Buku ini berisi tentang 5 bab, yaitu yang pertama, manusia dan budaya makan. Yang kedua, beberapa pola makan yang buruk sebagai sumber penyakit. Bab ketiga yaitu kebiasaan-kebiasaan tidak sehat terkait dengan pola makan. Bab yang keempat, beberapa penyakit ganas akibat pola makan yang salah. Serta bab kelima tentang hidup sehat dengan pola makan yang sehat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rangkuman dari bab 1, yaitu tentang manusia dan budaya makan. Di sini terdapat subbab yang pertama, yaitu setiap makhluk hidup butuh makan. Di sini, penulis menjelaskan bahwa makan adalah kebutuhan bagi makhluk hidup. Untuk melakukan kehidupan di dunia, maka makhluk hidup membutuhkan pasokan energi yang cukup. Di sini juga, penulis menjelaskan bahwa saking pentingnya makan ini, bahkan terkenal pernyataan, yaitu hidup adalah dari makan ke mulut. Serta ada ungkapan lain yaitu hidup adalah makan. Saking dominannya dari urusan makan ini di dunia, terdapat pula berbagai macam konteks yang sesuai tingkatan kehidupan manusia. Di sini penulis menjelaskan yang pertama yaitu bisa atau tidaknya seseorang makan, yang kedua jenis makanan yang dikonsumsi, yang ketiga lokasi makan, yang keempat orang lain yang menemani makan. Pada materi kedua yaitu nilai dan budaya makan bagi manusia, di sini penulis menjelaskan sebagaimana mestinya makhluk hidup itu harus membutuhkan makan. Namun, nilai budaya makan manusia dengan hewan ataupun tumbuhan tentu saja berbeda. Di sini, manusia makan bukan hanya untuk melepaskan hasrat atau rasa laparnya, namun juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sosial dan juga kebutuhan intelektual. Di sini, untuk memenuhi kebutuhan intelektualnya, manusia bukan makan hanya untuk melepas atau menghilangkan rasa lapar, namun juga untuk membuat otak cerdas serta membuat tubuh, pikiran, dan jiwa menjadi lebih sehat. Adapun dalam konteks sosial, di sini manusia makan bukan hanya untuk menjadi kenyang atau menghilangkan rasa lapar tersebut, tapi juga untuk tujuan-tujuan lain seperti menjamu tamu, ramah tamah, serta bersedekah dan yang lainnya. Namun di sini juga terdapat nilai aspek spiritual, yaitu seperti dalam agama Islam, ketika makan kita hendaknya membaca basmalah dan ketika selesai makan hendaknya membaca hamdalah. Adapun hal lain yaitu seperti etikat makan, ketika hendak makan daging harus memotongnya terlebih dahulu dengan pisau dan memakannya dengan garpu. Dalam materi selanjutnya yaitu makan untuk melangsungkan hidup, bukan untuk membunuh hidup. Seluruh rangkaian nilai dan budaya makan bagi manusia telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk melangsungkan hidup. Namun, keberlangsungan ini bukan hanya untuk nilai material saja seperti makan, namun juga berisi tentang nilai intelektual, sosial, dan spiritualnya. Oleh karena itu, makanan tidak boleh tercemar oleh virus, bakteri, serta kotoran yang dapat mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu materi tentang kebersihan dan kesehatan sebagai bagian integral dari etika makan. Makan sebagai budaya manusia tidak dilakukan sembarangan atau asal kenyang dengan asal senang saja, namun makan sebagai kebutuhan manusia dalam bidang budaya juga harus memiliki prosedur yang etis dalam mencerminkan sejumlah nilainya. Di antara lain nilai pentingnya yaitu nilai kesehatan dan kebersihan.
Dengan demikian, seseorang dinilai etis atau berbudaya dalam makan bukan hanya dari sikap dan protokoler yang digunakan, melainkan dengan terpenuhinya nilai kebersihan dan kesehatan pada makanan tersebut. Selanjutnya, materi tentang makan justru menimbulkan penyakit. Makan merupakan kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup. Namun, pernyataan ini malah terbantahkan dengan bahwa di dunia nyata terdapat banyak penyakit menyerang manusia justru lantaran makan, baik itu terkait dengan jenis makanannya, pola makan, serta cara makannya. Selanjutnya yaitu bab inti dari buku ini berisi tentang materi beberapa pola makan yang buruk sebagai sumber penyakit. Di sini dijelaskan banyak sekali materi, yaitu 14 poin. Di antaranya yaitu kebersihan dalam makan senantiasa dilupakan. Di sini penulis menjelaskan bahwa sebelum dalam proses pembuatan makanan tersebut haruslah higienis, dan saat kita makan hendaklah kita mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Selanjutnya yaitu yang penting kenyang dan yang penting enak. Di sini, makan asal kenyang dan enak merupakan pola makan yang kurang beradab. Sebab kebutuhan makan bukan hanya untuk sekedar enak dan kenyang saja, namun harus memiliki zat gizi untuk meningkatkan kualitas hidup. Zat gizi tersebut salah satunya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Serta juga diperlukan konsumsi air yang cukup dan serat untuk memperlancar berbagai proses pencernaan dalam tubuh. Selanjutnya, makan kekenyangan. Di sini, penulis menjelaskan bahwa pola makan yang tak terkendali bisa menyebabkan lambung, usus, serta sistem pencernaan berada pada kondisi tegang setiap saat. Selanjutnya yaitu tidak memperhatikan keseimbangan gizi. Selanjutnya, yaitu materi tidak mencermati kondisi kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu makan tidak teratur. Selanjutnya, suka makan tapi malas kerja dan olahraga. Selanjutnya, tidak teliti dalam makanan kemasan. Selanjutnya, yaitu tidak pandai dalam menjaga makanan dari hal-hal kotor. Selanjutnya, makan tidak konsentrasi sehingga tak sadar habis banyak. Selanjutnya, tidak peduli terhadap pewarna, pengawet, dan penyebab buatan dalam makanan. Lebih tertarik terhadap label. Selanjutnya yaitu lebih suka mengonsumsi junk food. Selanjutnya yaitu bab ketiga, kebiasaan-kebiasaan tidak sehat terkait dengan pola makan. Yang pertama, terbiasa makan buah setelah makan. Kebiasaan makan buah ini seharusnya dilakukan sebelum makan, yaitu sekitar 1-2 jam sebelum makan, agar penyerapan dari nutrisi buah tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Yang kedua, terbiasa meminum teh setelah makan. Kebiasaan meminum teh ini kebiasaan meminum teh setelah makan dapat mengencerkan getah lambung yang berpengaruh terhadap proses pencernaan makan. Teh juga dapat menghambat serapan zat besi dalam tubuh, sehingga jika sering dilakukan dapat menimbulkan gejala anemia. Selanjutnya, terbiasa merokok sehabis makan. Seperti yang kita ketahui bahwa perilaku merokok ini adalah pergaulan yang sangat merugikan, apalagi jika dilakukan setelah makan. Sejumlah hasil penelitian membuktikan bahwa merokok setelah makan sebanding dengan menghisap 10 batang rokok yang menyebabkan kemungkinan terserang kanker menjadi lebih besar. Selanjutnya, terbiasa mandi setelah makan. Selanjutnya, terbiasa mengendurkan ikat pinggang sesudah makan. Kebiasaan ini dibuktikan dapat meningkatkan resiko usus terbelit dan lambung menjadi turun menggencet usus. Hal selanjutnya yang tidak lazim dilakukan setelah makan yaitu berkaraoke. Bernyanyi setelah makan menyebabkan udara banyak masuk ke dalam tubuh yang menyebabkan isi lambung menjadi membesar, dinding lambung menjadi tipis, dan volume aliran darah menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu terbiasa mengemudikan mobil sesudah makan. Seperti yang saya bilang tadi, aliran darah dipusatkan kepada perut sehingga aliran darah pada kepala menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan rasa kantuk muncul, dan jika berkendara dalam waktu ini dapat menyebabkan resiko kecelakaan meningkat. Selanjutnya, terbiasa berolahraga sehabis makan. Faktanya, olahraga seusai makan justru dapat mengakibatkan usus buntu.
Selanjutnya, terbiasa menggunakan kertas koran bekas atau plastik untuk membungkus makanan. Suhu makanan yang tinggi dapat menyebabkan residu pada koran tersebut berpindah ke makanan dan masuk ke tubuh kita, menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat. Selanjutnya, terbiasa lebih memilih kemasan indah seperti styrofoam dan polistiren. Selanjutnya, terbiasa makan pada malam hari. Kebiasaan selanjutnya, terbiasa mengonsumsi minuman suplemen setiap hari. Selanjutnya, terbiasa tidak makan pagi. Selanjutnya, terbiasa makan sebelum tidur. Selanjutnya, terbiasa langsung tidur setelah makan. Hal ini menyebabkan infeksi pada lambung dan usus serta mengakibatkan terjadinya usus buntu. Selanjutnya, terbiasa membiarkan diri kelaparan. Selanjutnya, kebiasaan makan terlalu cepat. Seperti yang kita ketahui, seharusnya kita mengunyah makanan hingga hancur sekitar 30-32 kali kunyahan. Selanjutnya, terbiasa minum kopi. Sejumlah ilmuwan melaporkan bahwa orang yang minum kopi lebih dari 5 cangkir sehari hampir 3 kali lipat berkemungkinan terserang penyakit jantung dibanding orang yang tidak minum kopi sama sekali. Selanjutnya, terbiasa mengonsumsi gula dan makanan manis. Selanjutnya, terbiasa tidak minum cukup air. Selanjutnya, terbiasa makan berlebihan pada akhir. Selanjutnya, yaitu terbiasa mengonsumsi makanan mentah terlalu banyak. Selanjutnya, terbiasa menamburkan garam dalam makanan. Selanjutnya, terbiasa mengonsumsi protein sebelum berolahraga. Mengonsumsi protein sebelum berolahraga tentu tidak bagus karena terlalu banyak pemanasan membuat perut kram dan menghambat penyerapan karbohidrat. Selanjutnya, terbiasa ngemil. Selanjutnya, terbiasa makan mie instan. Selanjutnya, terbiasa makan secara tidak seimbang dengan aktivitas fisik. Seseorang yang memiliki lemak berlebih dan tidak menggunakannya untuk berolahraga atau beraktivitas akan menyebabkan kegemukan. Selanjutnya, terbiasa tidak makan sayur dan buah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebiasaan yang tidak baik selanjutnya yaitu terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak beragam yang menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti ketika biasa minum vitamin C tapi melupakan vitamin A. Selanjutnya, terbiasa memakan coklat. Kebiasaan lainnya yaitu terbiasa mengonsumsi makanan yang berlemak. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang beberapa penyakit ganas yang disebabkan oleh pola makan yang salah, yaitu stroke, kolesterol, asam urat, darah tinggi, obesitas, mah, kanker, jantung, serta batu ginjal. Selanjutnya yaitu hidup sehat dengan pola makan yang sehat. Di sini pola makan yang sehat merupakan pola makan yang mengandung gizi seimbang. Untuk itu, perlu dipahami bahwa gaya hidup yang sehat sangat terbentuk oleh karakter seseorang. Maka pendidikan dalam konteks pola makan sebenarnya bukan sekedar untuk menciptakan peluang hidup sehat, namun juga untuk membentuk karakter pola makan hidup sehat bagi seseorang. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari buku ini? Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan pola makan. Ya, seperti buku ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga pola makan, jadwal makan yang teratur, serta mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan seperti makan buah setelah makan, meminum teh setelah makan. Selanjutnya juga menjelaskan penyebab dari kesalahan pola makan ini, termasuk dari persepsi ataupun penjelasan dari apa yang mempengaruhi pola makan seseorang. Selanjutnya, buku ini juga memberikan tips dan strategi bagaimana cara mengatasi kesalahan pola makan pemicu dari penyakit mematikan ini, seperti mencuci tangan sebelum makan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, menghindari merokok setelah makan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah buku ini mudah dipahami. Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh pembaca yang memiliki latar belakang mengenai ilmu gizi ataupun kesehatan masyarakat. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa kekurangan dalam buku ini yang masih perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan topik.
Buku ini berfokus pada kesalahan pola makan yang memicu segudang penyakit, seperti mengonsumsi junk food, terbiasa mandi setelah makan, terbiasa meminum teh setelah makan, dan terbiasa makan buah setelah makan.